Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina maulana Muhammadin sayyidil arabi wal ajam, amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila ruhi sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu min syaikhina al-imam al-alim billah Syekh Muhammad Ismail Saqi radhiyallahu wa ila ruhi kanjeng Sunan Ampel wa sayyidina ruhi Bakhalil Abdul Nasibah Hashim Asadi wa sallallahu alaihi wa sallam sallallahu ruhi musalli fi hadal kitab wa taraji hadal kitab tadi hadal kitab nafa'an Allah bi ulumihim fid darain amin syaidillahi wa lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para jemaah sekalian, pagi hari ini kita akan coba memahami tauhid. Tauhid ini yang berkaitan dengan keyakinan dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima terhadap semua takdir Allah dengan ikhlas, dengan senang hati, karena pada hakikatnya manusia hidup di dunia ini hanya menjalani aja. Ketentuannya itu, skenario-nya itu sudah ada. Kata hari ini saya duduk di sini, panjenengan duduk di sana, itu sudah takdir dan ditentukan oleh Allah. Nanti setelah ini di mana lagi, nanti jam 12 di mana lagi, ada apa. Dan ini harus kita fahami dengan benar dan dengan ilmu. Saya rasa apa yang terjadi
kepada Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat, itu tauhidnya kuat itu Pak. Karena ngajinya itu dekat sekali sama Ustadz Adi Hidayat, akan menjadi Ustadz keluarga. Memang seharusnya zaman Rasulullah itu gitu, setiap keluarga itu memiliki guru spiritual, pendamping. Kenapa demikian? Karena di dalam hidup ini manusia pasti akan dihadapkan kepada kesusahan. Kalau senang kata sing nerimo. Kalau dalam keadaan senang banyak masyarakat siap. Oleh duit sak-M siap nih. Nggih. Kehilangan duit sak-M siap tak kira-kira? Iki tau iki paling orang sing duwe tuyul iki. Gak siap niku, Pak. Termasuk kejadian sapi-sapi yang mati sekarang. Itu kalau nggak siap akhirnya nangis, Pak. Ya Allah, oleh merawat suwi. Dan yang diandalkan oleh orang-orang desa itu kan dia sapi itu. Pas menjelang Idul Adha sapine kena corona. Corona pindah nang sapi. Mati sapi. Nah, ini harus memiliki mental kesiapan hati. Berarti berbicara kesiapan hati harus memahami tauhid dengan benar. Memahami tauhid dengan benar. Lewat pintu mana? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang ketika terkena musibah kemudian dia berkata qalu inna lillahi, kami ini milik Allah. Sadar, ikhlas, menerima terhadap keadaan yang telah ditentukan oleh Allah. Itulah yang namanya sabar. Nah, kalau tauhidnya mboten kuat, Pak, Masya Allah, goncang. Bisa jadi orang itu gila, ditinggal mati suaminya gila, stres, ditinggal mati bojone boleh mana wong lanang itu. Kalau wong lanang itu stres gara-gara ditinggal bojone. Soalnya jatahe pinten? Jatahe papat. Jadi nek ditinggal siji ngono ya kudu ana gantine ngono lho, Pak. Ono. Kabeh sing lombo iki sakjane pengen rabi papat, cuma ya gojek kabeh. Termasuk sing ngomong ya. Takut bukan karena tidak berani kepada istri, takut nanti terjadi permasalahan ketidakstabilan dalam rumah tangga, kemudian berakibat kepada ibadah. Itu bagian daripada takwa. Wong sing Allah saya karewel Pak, ketemu nanti pakai slow ya gak popo. Akhirnya terjadi, kemudian pecah, anak gak urus dan lain sebagainya, dan menimbulkan dosa, maka itu adalah sebuah hukuman. Makanya tauhid itu kudu kuat, karena musibah itu kita nggak tahu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala atani taqa ingsun sapa Jibril, malaikat Jibril. Ini hadis diceritakan dari Nabi, Pak. Nabi mengatakan, aku lo ditekani malaikat Jibril. Wah, Rasulullah
punya asisten malaikat Jibril. Kaleng-kaleng gitu. Ajudane asistennya malaikat Jibril. Terus sapa maneh sing teko nang Kanjeng Nabi? Wa Israfil lan malaikat Israfil, wa Israil lan malaikat Israil, wa Mikail lan malaikat Mikail alaihi wassalatu wassalam. Faqala lan ngucap ngendika sapa Jibril, ya Rasulullah, wahai ya Rasul, man sopone wong sholla kang maca sholawat sapa man alaika ing atase panjenengan asyra marratin 10 kali. Ana utawi ingsun iku akhidun kang bakal nuntun, kang bakal nyekel biadihi kelawan tangane wong, wa amruhu lan perkara man ala sirati ngatas sirat sapa wonge sing maca sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 kali, maka aku yang akan menuntun, kata malaikat Jibril, aku yang akan menuntun orang itu nanti ketika lewat di jembatan atau di sirat. Sirat itu jembatan kecilnya ibarat seperti rambut yang dibelah menjadi 7. Rambut kita ini kan sudah kecil ya, dibelah menjadi 7. Semua kita akan melewati di situ nanti. Terus orang-orang yang lewat di situ tergantung pangkat dan jabatan menurut ibadah. Ono sing lewat iku kalbarqil khatib, seperti Isa kilat menyambar. Wajah langsung srek. Monggo paling ya kaya Spiderman. Spiderman wus. Ono sing ngono. Siapa orang-orang seperti ini? Orang-orang yang memiliki kelebihan dalam beribadah kepada Allah. Ada orang lewat itu di sirat itu lari. Ada lari-lari kecil, ada jalan santai, ono sing merangkak tapi nyampe ke surganya Allah. Maka posisi kita di mana Pak Ustaz? Ya paling enak itu ya ke adik lewat sirat itu, ya lewat sirat tapi numpak kendaraan. Kendaraan no sapi, ini gini ngajem nih, numpak sapi Pak. Jadi lewat jembatan itu nanti ya lewat, cuman gak jalan kaki, numpak sapi nih, menjadi kendaraan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan sampai berhenti beribadah kepada Allah hatta ya'tiyakal yakin, sampai mati menjemput kita. Ibadah apa Ustaz? Napa mawon, termasuk kurban niki ibadah, perintah Allah. Perintah Allah. Bahkan Nabi sangat memberikan peringatan, mangkana lahu sa'atun walam yudah. Barang siapa yang memiliki kemampuan untuk berkorban tetapi dia tidak berkorban, memiliki kemampuan, idealnya orang satu itu kalau bisa membeli sapi satu, idealnya Pak dikurbankan. Waduh, sapi siji masa regane nek limosin ya 30 sampai 40 juta. Larang. Kayak tuku NMAX ae. Kendaraan dunia ya. Pilih yang kedua,
Kalau nggak bisa langsung membeli sendiri, membeli sapi dengan cara patungan, apakah boleh Pak Ustaz? Boleh, asalkan sapi satu itu tidak lebih dari 7 orang, 7 peserta. Nanti ini mau tak delok, tak lihat ini cuma 2.800.000 nih. Di luar mainnya sudah 3 juta. Tapi saya sapi murah, gara-gara isi mati murah saya. Bahkan saya kemarin ceramah di Madura itu, ceramah khol, kirim doa kepada orang mati. Itu nggak ada ikan, iwak sapi kaon. Jadi saya itu disuguhi iwak-iwak laut, ayam sama iwak laut. Terus panitia itu ngomong, ngapunten Yai, sekarang di sini sebanyak sapi mati, makanya orang-orang ini tidak mau makan daging sapi, takut ketularan mati. Pancen wong goblok ki repot, Pak. Ya. Wong kan tidak ngaji repot. Sajane kalau ngaji tidak sebetulnya. Setelah dibahas oleh Majelis Ulama Indonesia ini, nanti tak share nama Ustaz, nanti ada saya punya aturan. Atau sudah punya Ustaz ya? SOP Surat Edaran Menteri Agama Majelis Ulama Indonesia tentang penyelenggaraan hewan kurban yang sapinya kena penyakit. Nah, itu harus mulai. Boleh enggak membeli sapi yang terindikasi kena penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku? Boleh enggak? Kalau nggak belajar, kalau nggak ngaji, akhirnya mendengarkan berita-berita dari mulut ke mulut, dari pasar ke pasar, ojo mangan daging, engko awakmu mati, gak payu daging. Sebetulnya sapi-sapi yang terkena penyakit itu, kalau penyakitnya tidak menular, itu boleh Pak disembelih dan dikonsumsi dagingnya dengan cara direbus agak lama biar kuman-kumannya itu mati. Posisi hewan kurban yang dibeli besok, ya kalau bisa cari yang sehat. Seandainya kuabeh se-Indonesia sapi ki loro Pak, kena PMK, loro wis kabeh, tidak ada pilihan. Boleh ndak berkurban? Boleh Pak. Cari sapi yang terkena penyakit PMK itu yang masih standar. Contoh, penyakit kuku dia kena memang, cuma tidak menyebabkan dirinya pincang, normal melakukannya. Kena penyakit mulut tetap dia makan, ya, tetap dia makan, dan tidak sampai kurus banget kemudian menyebabkan dirinya tidak mau makan. Kalau masih mau makan, bisa makan, itu boleh disembelih, dan aturan agamanya masih memperbolehkan. Namun insya Allah tak semuanya di Indonesia ini sakit kabeh boten Pak. Hanya di beberapa kabupaten kota yang terkena penyakit itu. Makanya wali kota Eri Cahyadi itu memberikan aturan, jadi melarang sapi-sapi itu masuk ke Surabaya dari wilayah-wilayah
yang terkena penyakit PMK. Ingat. Tahu di sini beli di mana, Ustaz? Tuban. Biasanya disertai dengan surat keterangan sehat. Tapi kalau saya dulu beli di Madura itu, Pak, surat keterangan sehat itu ya kalau sekarang mungkin ya nyata ya, surat keterangan sehat. Kak wong tok njaluk keterangan sehat. Sapi keterangan sehat iki. Mene ana surat kematian sapi ana, suwi-suwi ana kok iki. Akte kematian. Ya kalau di sebelah Suramadu, lampu merah pertama setelah Suramadu itu tempat di mana ngasih surat, Pak. Jadi sapi sudah dinaikkan ke atas truk itu, dibawa ke Surabaya, mampir nang kono gak sampai 5 menit. Dikasih surat. Bukan surat, ya surat keterangan sehat, cuman ya asal-asalan aja itu. Ya. Sapi ini 15 yang diangkut. Surat keterangan sehat itu sak lembar. Ya gak diperiksa. Diperiksa itu dulu karena tidak ada penyakit. Sekarang jangan coba-coba, harus benar-benar steril, Pak, karena ini berkaitan dengan kesehatan manusia juga. Malaikat Jibril berkata, barang siapa yang membaca sholawat 10 kali, monggo panjenengan minimal baca sholawat pendino 10 kali, saged, Pak. Nek tambah apik maneh ya ping 1000 dina, ganteng. Besok orang-orang yang membaca sholat kepada Nabi ini akan dituntun melewati jembatan atau sirat oleh malaikat Jibril. Wa qala Mikail, ana askihi min haudika. Saya yang akan memberikan minum kepada orang yang baca sholawat 10 kali kepada panjenengan ya Rasul, dari telaga panjenengan. Jadi besok itu nyata ada banyak orang kehausan, kepanasan. Bagaimana tidak Allah turunkan, dekatkan matahari itu kepada manusia hanya berjarak 1 kil dari kepala. Saniki mawon adoit jauhnya seperti itu jaraknya dengan kita. Masya Allah, ini kadung panas nih, luar biasa. Wa qala Israfil, ana asjudu lillahi ta'ala ma arfa'u ra'si. Ana utawi kula iku asjudu sujud kula lillahi marang Allah ta'ala ma arfa'u, boten ngangkat kula ra'si ing sirah kula hatta yaghfirallahu lahu, sampai Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang baca sholawat. Kata Israfil, orang yang membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 kali baca sholawat, maka malaikat Israfil ini akan sujud kepada Allah dan tak akan mengangkat sujudnya, menyelesaikan sujudnya, menghentikan sujudnya sampai Allah mengampuni dosa-dosa orang yang baca sholawat tadi. Masya Allah, benar kata kiai-kiai, para ulama, semua kitab-kitab itu sholawat itu memang tidak ada tandingannya. Ya, orang berdoa juga harus diawali dengan sholawat, diakhiri dengan sholawat. Bahkan Nabi mengatakan suatu majelis yang di dalamnya tidak dibacakan sholawat, maka majelis itu baunya seperti bau bangkai. Makanya mogol. Di sini alhamdulillah mungkin ada dibaan Ustaz ya. Dibaan itu, Pak, bukan aliran orang NU aja. Sholawat ini umum. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bukan hanya merek NU, Pak. Semua orang yang beriman kepada Allah diperintah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima.
wahai orang-orang yang beriman, sallu, bacalah sholawat kamu semua alaihi, kepada Nabi. Perintah. Cuma masalah sholawat apa yang dibaca Pak Ustadz? Monggo, sholawat itu tak ada yang memberi ijazah, tetap mustajabah. Namun ada sholawat-sholawat tertentu yang memiliki rahasia-rahasia sendiri dan itu membutuhkan bimbingan, termasuk orang-orang yang menguasai ilmu hikmah. Ada sholawat untuk tenaga dalam, ada sholawat kekebalan, sholawat menyembuhkan orang kena santet. Itu harus belajar kepada ahlinya. Tetapi secara umum sholawat ini kalau kita baca tetap akan berdampak kepada syafaat pertolongan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Israil, lan dawuh sapa malaikat Israil. Malaikat Israil niki sing ditugasi oleh Allah untuk mencabut nyawa. Lebih keren disebut malaikat maut. Malaikat maut. Ana aqbidu ruhahu, utawi ingsun iku aqbidu nyabut joko sapa ingsun ruhahu ing ruhnya wong sing maca sholawat 10 mau, kama kaya oleh qabatu nyabut sapa ingsun arwahal anbiya ing pira-pira ruhnya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi malaikat Israil memberikan garansi orang yang selalu istiqomah, ikhlas, ridha, senang baca sholawat kepada Nabi 10 kali, maka ruhnya akan dicabut seperti malaikat mencabut ruhnya para nabi. Emangnya beda Pak Ustadz ruh itu dicabut? Beda. Orang yang ahli ibadah cara mencabutnya pelan-pelan malaikat. Bahkan kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang tuh 3 bulan Pak, ketika ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Ayat ini turun. Ini ayat terakhir 3 bulan menjelang Rasulullah wafat, ini ayat ini turun. Itu Nabi sudah dikasih tahu kalau sebentar lagi panjenengan akan wafat. Jadi dikasih tahu oleh malaikat, orang-orang pilihan. Begitu juga orang-orang yang memiliki tingkat keimanan dan ketakwaan yang sempurna. Sholatnya acek cecek istiqomah, hablum minallahnya baik, hablum minannasnya baik, sering bersedekah, itu rata-rata matinya hawin alaina fi sakaratil maut, matinya mudah. Matinya mudah. Dan kita duduk di masjid ini kan itu yang kita cari. Ya Allah, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Satu saat aku mati, ya Allah mudahkan. Ojo sampai loro berminggu-minggu, berbulan-bulan kak mati-mati, kak urip kak mati, kak urip kak mati. Itu menyusahkan buat dirinya, menyusahkan juga buat keluarga. Kita hadir di majelis taklim itu mempermudah nanti hawin alaina fi sakaratil maut. Contoh kayak saya sangat apa ya, kagum putrane Ridwan itu bukan kiai, tapi terlepas
terlepas dari putra seorang gubernur, terus diliput oleh media yang begitu luas. Nabi itu kan sudah memberikan jaminan, orang mati itu kalau sampai disolati orang lebih dari 41 itu termasuk min ahlil jannah, termasuk kategori orang ahli surga. Baru ketika dia mati kemudian banyak postingan-postingan di YouTube, kemudian di televisi, kebaikan-kebaikannya, kebaikan-kebaikan, dan itu tak bisa dipungkiri, Pak. Orang yang memiliki hati saknoan cari wong Jawa, memiliki hati dermawan, sering bersedekah, ya, fisarra'i wad-dharra, dalam keadaan susah ataupun senang, itu akan memberikan jalan kemudahan buat matinya. Bagi orang mati tenggelam itu tragis, tapi bagi agama mati seperti itu dicatat husnul khotimah. Yang nyolati ribuan orang, yang datang ribuan orang. Kita yang ngaji seperti ini belum tentu, Pak. Karena yang menggerakkan orang datang itu bukan perintah manusia, tapi perintah Allah. Seperti Raden Kiai Haji Raden Fakhrillah Askhal, cicitnya Mbah Khalil, ratusan ribu orang datang. Itu hati yang menggerakkan, rela bersusah payah, berlapar-lapar, bahkan kalong dana datang untuk menghormat terakhir kepada almarhum. Iku sing jenenge mati enak. Nah, kita ini kan selalu bercita-cita pengen urip enak, tapi jarang sekali bercita-cita mati enak. Cita-cita pengen urip enak, mati enak, hampir lupa. Padahal sukses dan tidaknya kita hidup di dunia diukur ketika terakhir kali mati itu, mati enak, matinya husnul khotimah atau tidak. Itu ukuran sukses, Pak. Bukan sekarang yang memiliki rumah, mobil bertingkat-tingkat. Itu belum ukuran itu menurut agama. Fid dunya hasanah, oke lah. Tapi apakah diukur dengan harta dan jabatan? Boten. Fid dunya hasanah, memiliki harta tapi loman, berarti dunianya baik dia. Memiliki dunia tapi mengantarkan kepada kebaikan. Ana kurban ya melok. Kurban saiki melok, tahun depan melok, tahun depan nyamane melok. Apa sih, Mas? Kok melok kurban terus bertahun? Apa tujuannya? Istiqomah. Takut tahun ini menjadi tahun terakhir buat kita berkurban. Kita nggak tahu, Pak, tahun depan masih ada enggak umur kita. Kan begitu. Kenapa Nabi Muhammad berpuasa hari Senin dan Kamis? Takut hari Kamis ini menjadi hari terakhir. Kenapa Nabi Muhammad istiqomah memberikan anjuran istiqomah sholat berjamaah? Takut hari ini menjadi hari terakhir sholat jamaah kita. Karena kematian tidak ada yang tahu. Mungkin ukuran Kanjeng Nabi, ukuran wali tahu, terasa lah, terasa. Kayak Gusmi itu seorang waliullah, ya Hamim Jazuli, Loso Kediri. Ketika beliau itu nyambang pada Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Podo wali ini, di rumah sakit Darmo, karena dirawat di situ, disambang sakjane, mana nyambang saiki, sakjane minggu ini Kiai Haji Siddiq itu wae mati. Cuma oleh Gusmi itu dijaluk nang Allah Ta'ala, ya Allah, aku jaluk Kiai Ahmad Siddiq ini panjangkan umurnya seminggu aja, seminggu tok.
Dan itu diijabah oleh Allah, Pak. Kenapa Gus Semi itu seorang waliullah, tingkatan walinya kok menempati kelas yang di atas rata-rata, Pak? Karena dakwanya juga di atas rata-rata. Dakwanya Gus Semi itu kan kepada orang-orang yang ada di lokalisasi, ada yang minum minuman keras, terus golongannya lembah-lembah hitam lah. Itu dakwah seperti itu memiliki poin tinggi di hadapan Allah, sehingga tingkatan walinya pun beda dengan tingkatan wali yang biasa. Itu Kiai Hamim Jazuli diijabah oleh Allah 1 minggu, dikasih tambah umurnya dawa, durung mati Kiai Ahmad Siddiq. Ahmad Siddiq Jember ini termasuk behesan, Pak, di samping teman behesannya. Karena putra dari Kiai Hamim Jazuli itu, Gus Robet ini kan menikah dengan putrinya Kiai Haji Ahmad Siddiq ini, melahirkan anak, namanya sekarang anaknya itu Gus Tuba. Sekarang sudah viral, Pak, memiliki kelebihan juga beliau. Masih muda, mungkin umurnya masih 35-an. Luar biasa, memiliki pengikut yang luar biasa sekarang, masih hidup sekarang. Jadi usaha kita untuk meraih cita-cita mati enak, mari kita sertai dengan perbuatan yang mengarah kepada mati enak ini. Di antaranya yang melok kurban. Ojo bertanya, Pak Ustaz, istirahat dulu Pak Ustaz, tahun ini tidak kurban. Jangan-jangan kok tidak hanya kurbannya istirahat, nyawone di istirahat no mbek pangeran. Nek nyawone di istirahat kan wah soro iki, Pak. Ya. Rata-rata kita semua ini kan takut mati loh. Takut mati. Tapi kalau orang yang memiliki keimanan yang kuat, Pak, mati nggak perlu takut, Pak. Mati nggak perlu takut. Yang harus kita persiapkan dan harus kita minta kepada Allah mati husnul khotimah. Wis iku ae. Tepake ngaji ngene iki mati enak, Pak. Kan enak. Viral. Ada seorang khotib khotbah di Mesir itu, Pak, mati nang dhuwur mimbar. Dan matinya enak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maca ping 3 ngono mati. Ya Allah, cek enak. Orang-orang pilihan, Pak. Orang-orang pilihan dari Allah. Karena apa? Dibela oleh Nabi Muhammad, dibela, dikasih fasilitas yang enak matinya oleh Allah, karena selama hidupnya mementingkan agamanya Allah, menomorsatukan agamanya Allah. Salat sih, bakal pekerjaan kok lanjut nomari salat. Nek wak dhewe kan mboten ngoten, Pak. Kerja sih salat keri ae, wektune sik akeh. Lah ngono to. Rata-rata memerduakan apa perintah Allah. Kalau orang-orang yang kuat imannya menomorsatukan. Jadi Allah dhisik iki kanggo 3 juta iki Mas kanggo silaturahim meneh Idul Adha. Wis aja sik gawe kurban sik, silaturahim gampang. Itu menomorsatukan Allah. Apa yang diinginkan dari hewan kurban itu? La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Hanya ketakwaan yang diinginkan dari proses Idul Adha, penyembelihan kurban niku, Pak. Eman napa mboten kula panjenengan, itu aja sebetulnya ukurannya. Wong Allah Taala lho gak tahu eman ngasih kita. Lahir dalam keadaan telanjang bulat, enggak bawa sehelai benang pun, enggak bawa uang, enggak bawa jabatan, pangkat dan kedudukan. Enggak ada warisan dari rahimnya sang ibu. Lahir bodoh, lahir enggak punya apa-apa, kemudian dikasih oleh Allah
Dikasihnya bukan sedikit, Mbak. Kausar. Inna a'toina kal kausar. Dikasih ilmu. Dengan ilmu dia berpikir akhirnya dapat duit, dapat jabatan, dapat istri, dapat uang, dapat segalanya. Kausar dari dasar mulan nol, akhirnya dikasih segala macamnya. Apa perintah berikutnya? Inna a'toina kal kausar fasolli. Sholat toh. Uang tuh nek sugih Pak gak sholat celaka. Orang itu kalau jabatnya tinggi gak sholat celaka. Sopo mawon. Sholat itu menjadi ukuran. Maka dikatakan dalam Islam as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang. Ono wong kurban tapi gak sembahyang. Ya duwe kendaraan. Wedine kendaraan meneh iku gak gelem ditumpaki, Pak. Momo, sampean penyakitan gak usah numpak aku. Penyakit apa? Gak sembahyang kon. Virus iku, Pak. Di akhirat besok virus itu. Tapi sapi ketika disembelih, didatangi oleh panitia kurban, sapi itu bisa melihat, Pak, tapi nggak bisa berbicara. Ya Allah, aku ditekani wong ahli ibadah, kate dijadikan hewan kurban, aku mau disembelih. Terima kasih Allah, senang, Pak. Termasuk bumi yang kita pijaki, ketika dilewati orang-orang ahli ibadah ke masjid, senang, bersyukur, bahkan beristighfar kepada Allah, memintakan istighfar kepada orang yang melewati. Alhamdulillah, mbah ini suku lewat di punggungku, ya Allah, ampuni dosa-dosanya dia. Senang, bangga. Tapi dilewati wong sing mendem-mendem, setan, kurang ajar, mandar kon keblok nang kono. Makanya wong mendem rata-rata glosor, Pak. Sampai bumi ku. Untung gak ditarik ke kau ngene. Maka banyak yang mendoakan kita ini, bukan hanya manusia, Pak. Tumbuh-tumbuhan, semua udara-udara yang kita hirup itu bangga dihirup oleh orang-orang yang ahli ibadah. Termasuk hewan kurban itu tadi. Maka jangan pernah berhenti beribadah. Napa? Ibadah. Ya kalau sekarang kurban ya kurban. Sampai kapan, Pak Ustaz? Hatta ya dia kali yakin sampai mati, Pak. Wis aku melok kurban sampai mati. Ganteng ya. Aku melok pengajian sampai mati. Ya. Ojo sampai aku melok main slot sampai mati. Nyonyor. Hati-hati. Mendem sampai mati. Oh, mlebu hotel mati nih wong wedok nang kono. Naudzubillah min dzalik. Sederhana sajane nek kepengin rabi maneh ojo selingkuh. Terang-terangan ae. Dik, aku rabi maneh. Ora kuat aku. Terang-terangan ae. Masalah ditolak atau tidak yang penting mengutarakan. Proses selanjutnya terserah Anda lah. Nek kono ngamuk ya berarti Kak dicoba lagi. Anda belum berhasil, bener itu. Coba Anda belum beruntung. Coba lagi isu-isu disawat botol sing wedok. Allah. Jadi ya daripada iku mau, Pak. Daripada ngomong-ngomong mlebu hotel. Naudzubillah min dzalik. Lebih baik terang-terangan. Lebih baik terang-terangan. Jangan dijadikan zina itu untuk melegalkan nikah lagi. Aku tak rapi deh, dari mana daripada aku zina. Sampai tanggung jawab loh yo. Loh, kono sing nglakoni sing wedok kon tanggung jawab. Karepe dhewe wong lanang. Enggak boleh, kan ada wong lanang sing goblok itu. Aku daripada melakoni zina deh, aku tak rapi maneh ae. Aku seneng mbek arek iku tak kewurun rene, tak kewo nang hotel terus ya apa sampean. Nah, wedok ditekan mbek syariat, mbek hukum ndak boleh, Pak. Kalau mau menikah menikah aja. Ya iku mau lho jalane. Sampeyan mengutarakan, dicoba ya. Coba terus. Ya nek dicoba terus gak berhasil.
berhasil ya berarti nasib. Daripada ya itu tadi. Karena pada akhirnya yang kita inginkan adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, ini beribadah kepada Allah sampai mati menjemput kita. Bagaimana beribadah sampai mati ini? Berarti kudu istiqomah. Nang masjid istiqomah, siapa tahu nanti di masjid dicabut, kita nggak tahu. Berkurban juga istiqomah. Siapa tahu pas lagi berkorban sapi ini ngamuk diseruduk, mati penitiannya. Aduh, husnul khotimah di situ, Pak. Husnul khotimah itu. Maka ya otodidak boleh sih, tetapi kalau saya lebih senang ke memiliki skill, kemampuan, dan itu ada pelatihan, Pak. Ya, kemarin saya juga ikut pelatihan di Surabaya itu tentang, ya saya kirim jagal-jagal saya itu untuk mengikuti pelatihan cara penyembelihan sapi yang benar dan tidak berisiko. Walaupun sudah tahu, kenapa? Semakin kesini ilmunya Allah itu diberikan kepada orang-orang generasi sekarang itu semakin canggih, Pak. Jadi jangan diam diri, aku lu wis iso lapo melok latihan barang lo. Padahal model cara sampai menyembelih sekarang dengan dulu sudah beda. Dulu dengan sekarang berbeda. Maka selalu diupdate. HP dulu net nonet cari wongnya, not itu. Sekarang beda, Pak. Kita ini kalah canggih dengan HP kita. HP kita ini sebetulnya 10 tahun ke depan lebih canggih. Sementara kita 10 tahun ke belakang. Ana wong ngebel bingung, keliru dipateni. Ya. Bahkan sampai sekarang banyak orang-orang yang nggak bisa menggunakan HP model ngeten ini. Kenapa? Kemampuannya. Maka belajar itu tidak pernah berhenti, minal mahdi ilal lahdi. Dari keluar dari rahimnya ibu, selesai belajar, ketika kita mati masuk ke lubang kuburan, itu baru berhenti belajar. Karena setiap hari ini ilmunya Allah terus ada yang terbaru, ada yang terbaru, ada yang terbaru, nanti begitu. Nah, ini perlu belajar. Jangan sampai terjadi kasus-kasus tukang jagal dijagal sapi. Nah, diwalik nih sapi ini. Ngembung dorong aku tak tendang aja. Kan banyak kena tendang akhirnya mati sing tukang jagal. Cara merubuhkannya bagaimana yang tidak menyakiti, kemudian cara penyembelihannya bagaimana, walaupun sudah tahu tapi mungkin pisaunya yang lebih canggih, apakah yang paling besar, ono pisau itu dawa nyembelih sapi, tapi ya sapi ini gak mati-mati, Wan. Ada ilmu nih, Pak. Walaupun pisaunya kecil, gak seberapa besar, gak seberapa panjang, tapi dia memahami titik-titik untuk melumpuhkan dan mematikan sapi. Kemudian disertai dengan doa-doa yang mumpuni. Masya Allah. Bapak kulo ini nyembelih sapi, Pak. Begitu tangannya sudah nyentuh sapi, Pak, sapi ini mboten goyang, Pak. Mboten goyang. Berarti punya dia. Nah, walaupun punya, tapi sampai sekarang saya nggak tanya, karena saya tidak mau jadi mewarisi tukang jagal, mboten. Takut saya, Pak. Delok seneng delok ngene. Tapi wah nyembelih dhewe iku wis lebih baik orang lain. Ada ilmu nih, ono dumone. Jangankan sapi, Pak, macan iki lho, Pak. Macan itu gak peduli sapa, Pak. Ketemu wong biasa yo diterkam dimakan, ketemu ustadz yo diterkam di macan, ketemu kiai wali yo diterkam di macan, Pak. Hanya orang yang memiliki ilmu nih macan sih gak wani macan itu, Pak. Ngene. Tunduk ketika macan itu ketemu Mbak Khalil. Kati nerekam Mbak Khalil.
Mbah Khalil duwe ilmu. Hanya lungguh, acan lungguh. Lungguh, Pak. Mbah Khalil Bangkalan. Coba Khalil Al-Hijro. Lungguh, Can. Tak jimplok. Beda, Pak, lho. Nek jari bahasa kerennya pawang nggih. Pawang. Nanggone bun binatang. Nek pawange mbek ular kobra nyantai ke dolenan. Awak dhewe aja macem-macem, Pak. Disetrum langsung mati, Pak. Gitu loh. Jadi makanya ilmu itu penting, belajar terus. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wakilah makna syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Hakamallahu ngukumi sapa Allah taala wa qadalan mutusi sapa Allah. Wa qila a'lamallahu annahu la ilaha illahu. Jadi sudah menjadi keputusan Allah, ketauhidan kita ini menjadi kuat kalau memperbanyak kalimat la ilaha illallah. La ilaha, makanya Pak, pikiran mari sholat gitu loh. Ya. Masalah suara monggo selera. Ya, kalau saya kebiasaan dari pondok sampai sekarang, bahkan saya tanya ya, "Hey, kenapa wiridan harus pakai suara keras dan berzikir dengan begitu asiknya, semangat, illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah." Karena itu perintah Nabi, nak caranya. Apa Nabimu mengatakan? Berzikirlah kamu sampai orang mengira kamu itu gila. Kenapa? Karena asik. Illallah la ilaha illallah, tidak Tuhan sallallahu alaihi wasallam. Jadi berzikir itu supaya asik ya. Kalau tidak bisa mengartikan, minimal berharap ketika lisan mengucapkan la ilaha illallah, hati dan pikirannya berharap, ya Allah matikan aku dengan kalimat ini, matikan aku dengan kalimat ini, matikan. Itu Pak harapannya, Pak. Sampai illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sampai nangis-nangis, tujuannya itu. Karena jaminan orang yang mati dengan kalimat la ilaha illallah dakhalan jannah, pasti masuk surga, Pak. Ngaten. Makanya paling sedikit baca la ilaha illallah itu 33, Pak. Tiap sholat paling sedikit. Illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Artinya ngomong tidak Tuhan selain Allah. La ilaha illallah itu jaminan. Nah, kalau kita berzikir kepada Allah la ilaha illallah, ngumplung, apa ngumplung ini? Nek salon ini ngumplung nggak punya power. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lihat sana, lihat sini. Ya hanya lisannya aja Pak yang mocok. Gak sampai membekas, tidak ada asar dalam hati. Padahal salah satu tujuan kalimat la ilaha illallah itu adalah membersihkan dosa-dosa yang ada di dalam hati. Likulli syai'in shaqalatun wa inna shaqalatal qalbi ad-dzikru. Setiap sesuatu pasti ada pembersih, dan pembersihnya hati itu adalah kalimat zikir la ilaha illallah. Makanya ojo males-males ojo zikiran mari sembahyang. Oh, aku melok sing pelan-pelan ae kok gak apa-apa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi ya kurang serem, Pak. Kurang serem. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani berzikir sampai ribuan kali dengan goyang ini, la ilaha illallah, la ilaha. Seorang wali, Pak, lah kita yang bukan wali gak gelem zikir ngono. Kalau hanya cari yai nek kon zikiran pelan-pelan, kemudian cuman dohire tok, gak tembus nang ati,
ya gak akan bersih hatimu. Ibarat kamu punya pisau, tajam pisaunya, cuman wis suwi gak digawe. Tayengen pisaumu, kepingin tajam mana ya kudu diasah. Asahnya bukan esrek, ya gak landep-landep, ditekan, cara mengasah pisau itu harus ditekan. Orang dikir juga begitu, jangan hanya lisannya yang nyaring, tapi hati ini ditekan. Ilallah, ilallah, opong, gregeten ngono lho. Dan itulah yang akan membawa kepada kebersihan hati. Wa dzalika bayanud dalail haitsu amkanat tawassul il ma'rifah. Dan la ilaha illallah ketika sudah menancap dalam hati menjadi ilmu tauhid yang kuat, maka akan wusul. Napa wusul ini? Nyambung kepada Allah. Wong nek wis dikir iku wis gak eling menungso. Wis gak ngerti kanan kiri niki sapa. Wis koyo gendeng iku anjen. Dan itu seharusnya memang. Ana wong dikiran isin, Pak. Aduh isin delok. Dikiran isin, tapi nek kadung joget asik. Weh, gak isin. Wong joget gak isin mergone apa, Pak? Mergone asik, Pak. Mergone asik. Wong nek wis asik lali, Pak, kanan kirine, Pak. Maka sering ada seorang suami seneng nang dangdut asik nggak panggung joget, nyawer-nyawer. Bojone teko, Pak. Modon. Bojone gak tahu disawer, wong disawer. Ndak ngono ta? Saking asike, Pak. Wong nek asik lali, Pak, mek apa ae. Masih didelok wong lho gak isin soalnya asik. Maka kita jangan malu asik bersolawat, asik berzikir, ya tentunya tidak dengan joget juga, Pak. Dikir joget illallah, la ilaha illallah, bukan begitu. Ya standarnya aja. Maka ketika kemarin saya diundang pengajian, kirim doa 1 tahunnya seorang haji, Pak. Sugih wonge, Pak. 2 miliaran. Nanggap grup toko luar kota, kirim doa 1 tahunnya Abah haji ini Marisa. Aku teko, Pak, nang omah karena ini tetangga kampung sebelah. Aku ngrungokno teko omah iku, Pak. Sebelum acara dimulai ono tes-tesan ketipu. Dung tatuk. Iki kirim doa apa ya? Mari suwi ngetes seruling. Wih, seruling dites. Iki dangdutan koyo iki. Mari sampai jam 8 acara mulai. Ya wis dangdutan. Tapi lagu sholawat versi dangdut. Akhirnya dilala Pak jam 8 aku ketekan guru ngajiku teko Madura. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Duh, yai nyenengan nama kok. Sampai jam 11 yai baru pulang. Akhirnya gak teko aku. Gak teko nang acara. Lha iku kirim doa, sholawatan, joget-joget, Pak. Joget-joget sholawatan. Kan gak pantas ngono. Seneng ya seneng. Iku bukan seneng nang Rasulullah iku, Pak. Seneng nang apa nih? Nang tabuane. Tabuane iso menggoyangkan. Ya. Kenapa ketipung dan di dalam kitabnya Sulam Taufik ketipung, gitar, seruling itu kok diharamkan? Di antaranya, Pak. Karena dengan ketipung, dengan seruling, dengan gitar, orang itu bisa melupakan ingatannya kepada Allah, saking asiknya. Tapi ini versi yang salap, ya. Versi sing kereng. Sampai takut musik nang Gus Dur gak ono sing haram. Oleh kabeh ngono. Buat sarana dakwah itu. Nah ini kan yang minimal biar ada perbedaan mana
seni Islami dan seni yang non Islami, sampai melupakan. Kirim doa sebetulnya nggak perlu matang-matang. Pokoknya tawassul, baca surat Yasin, tahlil, kemudian mau itu hasanah, ceramah, kemudian doa, selesai. Kok pakai joget-joget itu kan harus keluar dari kebiasaan. Jadi wusul kepada Allah, merasa asik berzikir kepada Allah, ini yang akan nanti menguatkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa arsyad ibadahu ila ma'rifati tauhidihi. Nek wis kuat, fa insyaallah kita ini akan selalu terbimbing dalam keadaan apapun. Ada kebahagiaan kita ya enggak lupa Allah, susah ya enggak lupa Allah. Tenang, anak mati wis wayahe pancen dicukup ya Allah taala, cuma titipan. Sepeda hilang ya mungkin Allah sudah menakdirkan. Nek tauhid gak kuat, gampang nyalahno, Pak. Anak mati gara-gara iki lho disantet anakku. Mati. Meneh kon tak bales tak santet. Karena tauhid gak kuat, Pak. Dagangan gak laris. Ya sebelah sing dicurigai. Lah ngoten. Wong tangga ngene jejer omahe. Ono sing saya kedatangan tamu dari Sememi kok tanggane sampean iki. Sememi Sa'adan iki. Sememi Gang 5 ya. Bojone mati. Seminggu kemarin ke rumah. Lalu sing lanang iki kena stroke. Versi dia ceritanya. Wong anu Pak Ustaz, saya ini kan ada tetangga itu yang iri dengan keluarga saya. Karena pada waktu itu saya bisa bangun rumah, langsung mari bangun rumah, beli sepeda motor telu sekaligus anyar-anyar. Keluarga sebelah ini selalu semon-semonan barang macam-macam lah. Tetanggoe, kita jejer sampai sumpah tak entekno kabeh sakeluarga awakmu. Pertama sing lanang sing ditembak, versi dia. Tapi saya nggak percaya begitu aja. Tembak karena si lanang kuat, ahli ibadah. Akhirnya kena sing wedok, mati sing wedok. Mati. Nah, si lanang ditembak mana setruk saya. Setruk. Wis tak takakno kancaku, tolong dipun. Nggih saat ini kena santet iki. Setruk iki bukan setruk medis, setruk non medis dibuat oleh seseorang. Jadi ustadz dari Ampel, ustadz dari Benowo, dua-duanya ini sama, kena non medis. Masih hidup yang laki ini. Itu tetangga nih Pak. Karena apa? Likulli nikmatin masudun. Setiap kenikmatan yang kita miliki ini Pak, pasti ada yang hasud. Napa hasud nih? Tidak terima. Manusiawi wajar itu Pak. Makanya kita disuruh ngaji. Kalau ada orang lain dapat nikmat, bunyinya alhamdulillah rek, tonggo iso tuku mobil, sapa ngerti meneh anakku rabi tak nyelang mobile untuk iring-iring sakjane ngono. Tonggone tuku mobil langsung gondok. Sak wulan kena penyakit gondok. Kak Rido. Nek kan ana ucapan yang kurang baik, akhirnya kan menjadi penyakit. Akhirnya dendam. Datang ke dukun. Naudzubillah min dzalik, datang. Banyak Pak sekarang ini. Orang-orang datang ke dukun ingin membunuh orang, itu seakan-akan mudah menyakiti orang. Naudzubillah min dzalik. Orang datang ke dukun itu Pak 40 hari. Amal ibadahnya ditolak, sholatnya ditolak oleh Allah Ta'ala. Jadi monggolah hidup ini qanaah, tetangga kanan kiri beli apapun alhamdulillah, tetangga kanan kiri kena musibah ya innalillah, ojo alhamdulillah. Mobil itu nggone ilang, alhamdulillah, syukur. Apa kon? Ojo ngono, ini tanda-tanda orang kena punya penyakit hati. Nek wong atine bersih Pak, tonggo dapat nikmat alhamdulillah.
tonggo kesusahan ikut prihatin dan memberikan penghiburan supaya sabar. Itu hati yang bersih. Sebaliknya hati yang kotor, tonggo le nikmat mangkel, tonggo dapat musibah seneng, iku hati kotor itu. Makanya perlu ngaji ngeten iki supaya kita hidup ini yang bisa qanaah, menerima apa yang telah ditentukan oleh Allah dan tidak ada masalah dengan tetangga, dengan siapapun. Karena pada hakikatnya itu tetangga itu bagian daripada saudara kita yang paling dekat. Nah, kita loro, kita butuh, sing nolong pertama adalah tetangga. Bukan saya. Sampai kobongan nyeluk aku, si dontek omahe sampean. Ustaz, kobongan, tolong. Ya aku golek sepeda. Tuk asem rawa. Setengah jam rene entek omahe sampean. Tapi ini sampean melayu. Kobongan Pak RT, sepulai digedor metu kabeh dibantu sampean. Ya ngono kayak kok ya tega mentolo kadang-kadang ngrasani tangga. Naudzubillah min dzalik. Pun